Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, kita telah menunaikan salat subuh berjamaah tepat waktu. Innal fajri kana mas'uda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nama kita terbawa ke langit dibawa oleh malaikat yang bertugas pada malam hari tadi. Insya Allah nama kita tercatat dalam melaksanakan subuh berjamaah tepat waktu. Bapak Ibu yang saya hormati, kajian kita adalah kajian tematik, mencermati perkembangan kejadian dinamika sosial yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini, terutama dengan peristiwa-peristiwa yang menggemparkan kita Indonesia saat ini, tidak terlepas dari kesombongan yang ada pada diri kita, pada masyarakat kita, pada bangsa kita. Maka pada kesempatan pada pagi hari ini kita ingin melihat tentang kesombongan. Mohon izin saya kepada Bapak dan Ibu, saya urutkan dulu dari yang pertama kali, tapi kita mulai dari yang sederhana, dari yang pertama saja. Supaya kita tidak, atau supaya kita sama pandangannya. Kadang-kadang kita temukan kata jin, ada iblis, ada setan. Yang kita maksudkan dengan jin itu adalah sebutan untuk makhluk yang secara umum tercipta dari api. Sedangkan iblis itu bapaknya jin, nenek moyangnya jin. Jadi iblis itu adalah nenek moyang atau bapaknya dari jin yang mendurhakai Tuhannya. Sedangkan setan itu adalah sifat buruk yang dinisbatkan, disandarkan untuk menyebut setiap makhluk yang suka jahat, yang suka membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan atau semacamnya, baik dari golongan jin maupun dengan manusia. Itulah yang kita sebut dengan setan. Jadi bisa dinisbatkan kepada manusia, bisa dinisbatkan juga kepada setan. Dinisbatkan itu maksudnya disandarkan. Maka itulah yang kita maksudkan dengan jin, iblis, dan setan. Kemudian berikutnya kita melangkah tentang betapa bahayanya sombong tersebut. Al-kibru batarul haq wa raddun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kalau ada yang benar, dia sendirilah yang benar. Kalau ada orang kaya, maka dia sendirilah yang paling kaya. Kalau ada orang pintar, maka dia sendirilah yang paling pintar. Orang lain tidak ada yang pintar. Kemudian meremehkan orang lain, dialah yang paling tinggi derajatnya, dialah yang paling berkuasa, dialah yang paling segala-galanya. Tidak boleh ada orang lain yang lebih hebat dari dia, yang lebih pintar dari dia. Itulah yang disebut dengan sombong. Al-kibru batarul haq wa raddun nas.
Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang yang lain. Apa bahayanya sombong itu? Nabi Muhammad SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji zarrah ataupun atom yang kecil. Hadis riwayat Muslim. Jadi tidak akan masuk seseorang ke surga apabila di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sekecil apapun atau sebesar biji zarrah. Maka kita lihat supaya kita bisa memahami perkembangan dinamika sosial. Orang yang berpangkat, orang yang berbintang, orang yang punya jabatan ternyata mengotaki pembunuhan, termasuk untuk anak buahnya selama ini yang setia kepada dirinya. Itulah yang kita lihat saat ini terjadi yang menggemparkan Indonesia. Maka kesombongan itu bisa berasal dari berbagai aspek. Bisa dari nasab, bisa keturunannya. Aku keturunan raja, engkau keturunan rakyat. Kastaku paling tinggi, kastamu adalah kasta yang paling rendah. Biarpun engkau paling pintar, hebat, tapi kastamu dari kasta yang rendah, tetap aku lebih tinggi dari engkau. Begitulah kesombongan itu bisa berasal. Bisa dari ucapannya, bisa dari tindakannya. Maka kita lihat nanti ucapan itu bisa berupa pikiran, bisa jadi tindakan, bisa tulisan, bisa karena kecantikan ketampanannya. Akulah yang menjadi pilihan karena akulah yang paling cantik sejagat raya ini. Maka tidak heran dipilihlah ratu kecantikan sejagat. Tapi rasanya belum pernah kita lihat juga di hidup masyarakat kita mencari ketampanan sejagat, belum pernah. Kenapa hanya wanita? Itulah standar ganda yang mereka lakukan. Ya, katanya beauty, macam-macam lah dia buat alasan. Jadi sesuatu itu sebenarnya tidak baik, tapi dibungkus dengan kebaikan. Zuyyina linnas, dibuat sesuatu indah dari pandangan manusia. Bisa kekayaan, bisa pangkat dan jabatan. Ini yang sangat berbahaya saat ini. Inilah yang kita lihat kejadiannya saat ini. Bisa juga karena harta. Sebelum kita lihat siapa yang melakukan kesombongan yang pertama, kita lihat dulu yang besar-besar yang ingat pada dalam kajian kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dia mengaku Tuhan, tapi dia mati hanya karena digigitnya. Siapa dia? Raja Namrud. Itulah pada zaman itu hiduplah Nabi Ibrahim yang meluruskan, yang membawa kebenaran. Bapak dan Ibu masih ingat Nabi Ibrahim pernah adu debat dengan Raja Namrud? Maka Namrud mengatakan, kalau Tuhanmu bisa menghidupkan orang lain, mematikan orang lain, aku juga bisa. Bapak dan Ibu masih ingat apa yang dilakukan oleh Raja Namrud? Dia ambil 2 tahanan, dipanggilnya 2 tahanan tersebut. Yang satu dimatikannya, yang satu dibiarkannya hidup. Lalu dia mengatakan kepada Ibrahim, kau lihat, aku bisa mematikan orang. Ini dia, aku matikan satu. Aku bisa menghidupkan orang, aku biarkan hidup dia ini satu. Begitulah caranya. Padahal orang itu memang sudah hidup toh. Maksudnya dia biarkan dia hidup. Nabi Ibrahim tidak kalah pintar, karena Nabi Ibrahim adalah utusan Allah. Nabi Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari sebelah timur dan menenggelamkannya dari sebelah barat. Kau bisa gak katanya? Kalah dia tidak bisa. Maka inilah akibat kesombongannya. Dia mati hanya gara-gara nyamuk yang tidak bisa. Kalau nyamuk saja dia tidak bisa melawannya, apalagi melawan Allah. Begitulah. Ternyata kesombongan ini berlarut-larut dulu, dari zaman dulu sampai sekarang. Makanya saya sangat tertarik menyampaikan tentang kesombongan manusia ini. Apa? Setelah itu kita lihat lagi dalam perjalanan sejarah. Luar biasa. Fir'aun itu kesombongannya bisa dari ucapan. Bapak dan Ibu ingat apa yang dikatakan oleh Fir'aun? Kesombongannya, Ana
rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi. Firaun termasuk di situ. Jadi luar biasa kesombongan manusia ini dalam sejarah perjalanan manusia dari dahulu sampai sekarang. Kesombongan itu tidak hilang-hilang. Haman itu, ada Bal'am, ada Qarun, itu simbol manusia durhaka dengan keangkuhan dan kezaliman. Kalau Firman itu simbol kekuasaan, kalau Haman itu adalah simbol pengetahuan, paling hebat dia katanya. Bal'am itu simbol adalah kekerasan, dan Qarun adalah simbol kekayaan. Makanya dipakai istilah sampai sekarang harta karun, seolah-olah dialah yang paling kaya, dia paling hebat dari itu. Sehingga sekarang ini banyak orang tertarik untuk mencari peninggalan harta karun. Ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Ada yang cuma sekedar cerita saja. Sudah kita lihat perjalanan berikutnya. Itu periode yang lama Pak ya. Kita tarik agak sedikit sekarang ini, mulai kita mendekat sekarang ini. Kita tarik berikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kapal pesiar itu namanya Titanic. Itulah kapal pesiar yang terhebat pada zamannya di Eropa. Bahkan sampai sekarang ini pun tentang kapal-kapal pesiar yang hebat dan mewah itu memang adanya di Eropa. Dan ini adanya di Eropa. Pada saat di pelabuhan sebelum berangkat, tentulah naiklah yang naik dari itu ningrat yang hebat, darah apa istilahnya itu, darah biru, mereka lah yang bisa menikmati itu. Sampai dengan tahun 79, ingat saya ke kampung saya di Sibolga itu, datanglah kapal pesiar ini, kapal Rotterdam dari Belanda. Yang turun itu adalah orang-orang bule ya. Waktu itu belum disebut nama bule, tapi disebut orang asing. Belakangan ini baru kita apa yang dia katakan di pelabuhan sebelum mereka pergi bersiar. Ditanya kepada kapten kapal ini, apa kehebatan kapal ini katanya? Tuhan saja tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Itulah kesombongan dari ucapan. Tuhan saja tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Dan kesempatan itu diambil oleh pengusaha dalam bidang industri, dijadikanlah itu sebagai bahan hiburan, bahan tontonan terhadap kapal Titanic ini. Tidak lama berselang, hanya jam 45 menit setelah kapal itu berlayar, kapal itu menemukan akhirnya sekian banyak orang yang mati, dan itu dikenal sebagai satu keindahan. Sombongnya tidak diingat, tapi yang diingat adalah betapa hebatnya mereka saat itu, teknologinya hebat, kapal itu hebat, sampai-sampai tidak ada yang bisa menenggelamkan. Jadi keburukannya tidak diambil pelajarannya, justru kehebatannya itu yang didengung-dengungkan sampai dengan saat ini. Sudah itu agak lama, baru naik seingat saya, kita pindah yang berikutnya. Kesombongan berikutnya ada dalam bidang ilmu perdagangan, pertanian, teknologi, ruang angkasa. Bapak dan Ibu masih ingat ini? Space Shuttle Challenger. Namanya Challenger. Challenger itu artinya penantang. Kira-kira ingin menentang Allah. Kira-kira begitu. Namanya Challenger. Bapak dan Ibu ingat tahun berapa ini? Ya, 86. Maka dipilihlah salah seorang orang sipil, dipilihlah satu orang guru dengan maksud selama nanti dalam perjalanan ruang angkasa ini, guru itu menuliskan apa saja peristiwa-peristiwa di sana, dan akan digambarkan nanti guru ini bisa mengajar dari ruang angkasa, karena mereka ingin nanti salah satu di planet bukan bumi ini bisa menjadi tempat kehidupan. Jangan kita terkecoh, jangan tertipu. Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha takhujun. Tidak mungkin, saya ulangi, tidak mungkin kita bisa hidup di planet yang lain kecuali planet bumi ini. Allah mengatakan, di bumi itu kamu dihidupkan, di bumi itu kamu dimatikan, dan dari bumi itu pula kamu dibangkitkan. Dari bumi itu kamu dibangkitkan. Kalau tujuannya untuk membesarkan nama Allah, memuji nama Allah, maka itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau tujuannya untuk kehidupan, dan Bapak dan Ibu ingat 15 tahun yang lalu di Jepang, di Eropa sudah ada iklan untuk kehidupan di
planet yang lain. Siapa yang berani membelinya? Seingat saya sudah ada 12 laku tiketnya itu. Sudah ada dulu. Jadi tidak mungkin kehidupan kita. Salah satu penyebabnya mungkin mengenai unsur air. Jadi begitulah kesombongan-kesombongan ini kita terus melihatnya. Maka Bapak dan Ibu ingat juga peristiwa pertandingan Mike Tyson, sempat jatuh karena pukulan Tyson. Ternyata lawan itu bisa bangkit kembali. Dan begitu bangkit kembali menjatuhkan Mike Tyson. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Jadi yang terbaru kita sudah lihat, tapi saya mundur ke yang paling awalnya dulu, Tapi kesombongan pertama yang terjadi adalah dilakukan oleh iblis, di mana para malaikat dan iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Para malaikat bersujud kecuali iblis. Maka kita temukanlah surat itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 34. Maka kita lihat bagaimana peristiwa kesombongan yang satu, kesombongan yang berikutnya, sampai dengan saat ini kesombongan itu pun masih terjadi dan nampaknya tidak akan hilang sampai dengan akhir kiamat nanti. Dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami Allah memerintahkan kepada para malaikat, maka sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ingat pada waktu itu saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu di sini, kita tidak cukup beriman, tapi kita harus bertakwa. Kalau iman itu meyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan ditunjukkan dengan anggota tubuh. Diyakini kebenarannya dalam hati. Iblis percaya adanya malaikat, adanya kitab, adanya Tuhan, adanya surga, adanya neraka. Dia percaya dan diucapkannya. Tapi dia tidak bertakwa, karena takwa itu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dia beriman tapi dia tidak bertakwa. Orang yang beriman belum tentu bertakwa, tapi orang yang bertakwa pastilah dia beriman. Itulah yang terjadi kepada iblis. Levelnya masih level iman, belum sampai kepada level takwa. Maka kita lihat ada iblis. Nah, yang kita masukkan ini sujud itu ada dua. Ada sujud penghormatan, ada sujud penghambaan. Sujud di sini bukan sujud penghambaan. Kalau sujud penghambaan itu semata-mata milik Allah. Tapi kalau sujud penghormatan ini seperti ini ya. Nah, jadi kita lihat illa iblis aba wastakbar, dia enggan, wa kana minal kafirin, maka termasuklah iblis itu kepada golongan orang yang kafir. Oke. Sekarang kita ingin tahu mengapa dia enggan melakukannya. Kalau Bapak Ibu, kalau bisa dihafal ayat ini, singkat pendek dan diresapi apabila kita memaknainya masuk ke dalam hati kita, itu lebih emosional ya. Aba wastakbar, dia enggan dan dia takabur. Wa kana minal kafirin, termasuklah dia golongan yang kafir. Apa yang dia bilang? Lalu Allah bertanya. Dia bertanya, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Allah berfirman, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku memerintahkan kepadamu untuk bersujud? Ibu apa ini? Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Apa yang membuatmu, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan kepadamu sujud kepada Adam? Lihat betapa hebatnya jawabannya, luar biasa. Qala ana khairum minhu. Qala ana khairum minhu. Dia berkata, iblis menjawab, aku lebih baik dari dia. Qala ana khairum minhu. Aku lebih baik dari dia. Bagaimana lebih baiknya?
Ni khalaqtani, ni itu maksudnya aku, saya. Khalaqtani, engkau ciptakan aku min nar, engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Itulah dia menganggap dia lebih hebat. Dia menganggap bahwa api itu lebih hebat dari tanah. Itulah kalau orang sudah menganggap orang lain yang salah, orang lain tidak benar, hanya dia yang benar, orang lain salah, semuanya dia yang benar. Ternyata kita baca dalam kitab Ibnu Katsir perbandingan sifat tanah dan sifat api. Menurut Ibnu Katsir, kalau tanah itu mempunyai sifat tenang, pemaaf, sabar, dia tumbuh, dia kuat, dia tumbuh, maksudnya tumbuh bukan tumbuh, maksud saya ketik saya, dia tumbuh bisa berkembang. Sedangkan api sifatnya membakar, api itu sifatnya merusak, dan api itu sifatnya terburu-buru. Lihatlah setiap orang yang mengandung sifat api ini, dia sifat marah bawaannya, ingin membuat kerusakan di bumi ini, dan sifatnya terburu-buru. Dari sini kita sudah ketahuan bahwa tidak benar api lebih baik daripada tanah. Di dalam tanah itu ada pertumbuhan, ada berkembang, dia tumbuh. Maka dibuat setiap kali ada bangunan selalu ada campuran tanah. Ya, jadi begitulah sifatnya. Kita lihat betapa salahnya dia membandingkan api dengan tanah. Jadi mengapa? Karena aku merasa lebih baik engkau ciptakan dia dari aku, engkau ciptakan dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Aku lebih baik dari dia. Ternyata tidak benar. Ternyata datanglah firman Allah, qala fahbit minha. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga. Qala fahbit minha, turunlah engkau, keluarlah engkau dari surga. Fama yakunu laka, karena kamu tidak sepantasnya anta takabbara fiha, kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Berarti dia masih di dalam surga. Berarti iblis itu dari tadinya baik, pernah menjadi penghuni surga. Jadi ini masih di dalam surga, belum ya? Jadi ini masih, katakanlah masih berbicara gitu ya. Nah, oke. Anta takabbar fiha, engkau berbuat kesombongan di dalamnya. Fahruj, baru diperintahkan, ini fi'il amar. Fahruj, keluarlah. Indaka minas sharirin, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Jadi sebenarnya orang yang sombong itu termasuk orang yang hina. Setiap kali dia melakukan kesombongan, pada saat itu sebenarnya terdapat kehinaan di dalamnya. Fahruj, keluarlah engkau. Indaka, kamu, sesungguhnya kamu minas sharirin, termasuk makhluk yang hina. Jadi begitu kita ya. Rupanya sebelum dia dikeluarkan, sebelum diturunkan dari surga, nawar kepada Allah, minta apa ya? Kalau istilah sekarang ya berkali minggu, berkali gitu ya istilah sekarang. Apa yang dimintanya kepada Allah? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, berilah aku penimbuhan waktu. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Berilah aku penimbuhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah Allah mengabulkan dia ini? Ya, betul. Saya tanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau sampai dengan hari dibangkitkan, itu sangkakala yang pertama atau sangkakala yang kedua? Yes, sangkakala yang kedua. Tidak, dia dikabulkan hanya sampai dengan sangkakala yang pertama. Kalau sampai dibangkitkan berarti semua kita udah mati semuanya.
Kalau mati itu termasuk dia juga iblis. Dia minta sampai dibangkitkan. Kalau dibangkitkan itu berarti sangkakala yang kedua. Summa, ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Kemudian dengan satu kali panggilan saja semua kalian muncul keluar dari Summa idza da'akum da'watan minal ardi, dari bumi, takhrujun, keluar dari bangkit. Dari situ setelah dibangkitkan, kita menuju kepada Bapak Ibu? Menuju kepada masyarakat. Tidak ada Pepsi, tidak ada Google, tidak ada yang tahu. Satu orang pun di antara kita belum ada. Jangan-jangan ada yang tidak sampai, jangan-jangan ada yang nyasar perjalanan. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Dikabulkan tapi sampai dengan yang pertama, bukan yang kedua, bukan pada. Oke, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Oh, ini jawabannya. Tadi Bapak Ibu mengatakan apakah dikabulkan? Dikabulkan. Qala innaka minal munzirin. Sesungguhnya engkau termasuk yang diberi penangguhan waktu. Qala innaka minal munzirin. Sesungguhnya engkau termasuk yang diberi penangguhan waktu. Berarti permohonannya, permintaannya dikabulkan oleh Allah sampai dengan sangkakala yang pertama. Oke. Rupanya masih konteks sudah dikabulkan. Tidak, ternyata sampai bukan itu saja permintaannya, minta lagi, apa lagi? Qala fa bima aghwaytani. Ini yang berbunyi itu maksudnya itu aku, ya, saya. Karena engkau telah menyesatkan aku. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Berani-beraninya iblis menjawab kepada Allah seperti ini. Coba lihat Bapak Ibu. Beranikah kita mengatakan kepada atasan kita seperti ini? Kalau kita menteri kepada presiden, kita katakan kepada ini, wahai presiden, karena engkau telah memberhentikan aku menjadi menteri, maka akan aku ganggu, akan aku rusakkan semua kabinet ini. Kita tidak berani mengatakan ini, tapi iblis berani. Ini masih di surga, ya. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aqudanna, pasti aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus, siratal mustaqim. Jadi dia sudah jelas-jelas, sudah dengan tegas menyampaikan kepada Allah bahwa dia akan menghalangi, dia akan menghadapi kita umat manusia ini menuju jalan yang lurus, menempuh jalan yang lurus. Nanti kita lihat bagaimana cara iblis menggoda manusia. Jadi qala fa bima amwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Wow, luar biasa. Sudah dia sampaikan itu, ada lagi ucapannya yang berikutnya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Setelah aku menghalangi mereka dari jalan yang lurus, dipertegas lagi oleh iblis itu. Tsumma la'atiyannahum. Kemudian aku akan datang menghadapi mereka, aku akan datang menghalangi mereka. Min baini aydihim, aku akan menghadang mereka, aku akan menghalangi mereka. Min baini aydihim, dari hadapan mereka. Wa min khalfihim, aku akan menghadang mereka, menghalangi mereka dari arah belakang. Wa an aymanihim, aku akan datang menghadang, menghalangi mereka dari sebelah kanan. Wa an sama'ilihim, aku akan datang menghadapi mereka, menghalang mereka dari sebelah kiri. Luar biasa. Wa la tajidu aksarahum syakirin. Dan engkau, maksudnya kepada Tuhan, tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat.
Luar biasa apa yang disampaikan oleh iblis ini kepada Allah. Kalau yang di tengah itu kita anggap, kita simbolkan sebagai manusia. Di depan ada setan, di sebelah kanan ada setan, di sebelah kiri ada setan. Kita sebut setan karena dia sudah menyampaikan jejak. Nah, ada di belakang. Begitulah hebatnya kita lihat apa yang disampaikan oleh iblis ini kepada Allah terus menerus sampaikan. Oke? Nah, kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 18. Qala khruj minha maj'ulan madhura. Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Qala khruj minha, keluarlah kamu dari surga itu maj'ulan madhura, dalam keadaan terhina dan terusir. Laman tabi'aka, sesungguhnya barang siapa di antara laman tabi'aka minhum, sesungguhnya barang siapa di antara mereka nanti ada yang mengikutimu, la minhum la amla'anna jahannama minkum ajma'in. Saya ulangi, laman tabi'aka minhum, barang siapa nanti di antara mereka ada yang mengikutimu, la amla'anna jahannama minkum ajma'in, maka aku pasti akan isi neraka jahanam dengan kamu semuanya. Maksudnya ya kamu dan semua orang yang mengikutimu itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka nanti tempatnya memang di neraka dan selesailah semua. Jelas Bapak Ibu ya? Maka itulah yang ditiru dan diikuti oleh kebanyakan manusia saat ini. Selesai bagian yang pertama. Kita pindah ke bagian yang kedua. Mohon Bapak dan Ibu bisa dibagikan ini. Ada 40 orang ini. Ini saya fotokopi. Insya Allah ada 40. Jadi bagian. Oke, mudah-mudahan ke bagian semuanya. Jadi dia sudah seolah-olah sudah mengkonfirmasi kepada Allah dia akan melakukan. Bapak Ibu, sudah kita tidak ganti lagi iblis, ada setan. Dia sudah berubah menjadi sifat buruk. Sudah dapat Bu ya? Kita lihat yang pertama. Bagaimana caranya? Disebut yang pertama dengan tazim. Tazim itu sudah dapat Pak? Bisa kita baca? Ya. Yang pertama caranya itu disebut dengan tazim atau kamuflase, menghiasi perkara seolah baik. Jadi setan tidak mengarahkan seseorang kepada dosa dan kejahatan, melainkan menghiasinya secara bertahap. Saya ulangi, jadi dibuat indah, menghiasinya. Jadi menghiasi maksudnya supaya dibuat indah secara bertahap. Ketika seseorang mendengar azan pada malam musim dingin, selalu pada saya tentukan pada musim dingin, dan berkata kepadanya, santai aja, tidur aja, kamu kan lelah dan capek. Tadi kamu kan sampai berjam malam itu, belajar malam itu kan sampai jam 3. Enggak apa-apa, telat juga apa-apa, kamu kan capek. Itulah dibuat excuse ya. Jadi udah malam, sudah capek, kita dari luar kota, kadang-kadang sampai masuk di kota malam. Yang kereta masuk jam 3 itu apa? Lupa saya. Sampai di mana naik kereta saya sampai di sini jam 3. Sampai ke rumah kita 45 menit, sudah jam 3.45. Sebentar lagi akan subuh. Wis gak fokus. Akhirnya 15. Jadi itulah yang disebut dengan tazim. Ya, dibuat indah. Jadi pada musim dingin itu kita menghiasinya
secara bertahap pelan-pelan. Ya, sama juga dengan yang kita hadapi saat ini. Yang satu tanzih, yang kedua talbis. Talbis. Bapak dan Ibu pernah dengar siapa yang mengatakan ini? Talbis. Oh, M.H. Ainun Najib ini sering menyebutkannya. M.H. Ainun Najib kalau misalnya dia ada cara Tombuati sering menyebutkan kata talbis ini. Talbis itu apa? Menipu. Setan mencoba menipu pikiran manusia dengan meyakinkan dia bahwa larangan sebenarnya diperbolehkan. Qala ma mana'aka. Jadi qala ma nahakuma, dia mengatakan kepada Nabi Adam, sebenarnya Tuhanmu tidak melarang kamu mendekati pohon ini kecuali supaya kamu jangan menjadi malaikat dan kamu jangan menjadi penghuni surga ini menetap lama. Itu dari ayatnya kita lihat ya. Maka setan mengatakan kepadanya bahwa ini misalnya pinjaman berbunga riba. Sebagai contoh, seseorang ingin mendapatkan pinjaman berbasis bunga dari bank untuk membeli rumah atau apartemen, maka setan mengatakan kepadanya bahwa ini pinjaman diperbolehkan karena kamu kan tidak berbuat jahat. Kamu kan pinjam uang untuk membeli rumah. Kamu membeli rumah itu kan baik, bukan jahat. Rumah itu untuk tempat tinggalmu, anakmu dan istrimu. Karena itu kamu tidak berbuat jahat. Maka meminjam uang dan dengan basis bunga itu adalah boleh. Jadi dia menipu kita, itulah yang disebut dengan talbis. Kalau tanzih tadi apa Bu? Dijadikan indah, kelihatan supaya indah. Gak apa-apa, terlambat, macam-macam dibuat indah. Dan kalau talbis ini jelas-jelas dia menipu. Yang ketiga, taswif. Taswif. Setan turut berupaya menghasut orang lain agar menunda untuk bertobat. Misalnya, jangan kau tutup auratmu sekarang. Kalau kau tutup auratmu sekarang, maka kontrakmu tidak diperpanjang. Lebih baik jangan. Jadi biar saja terus menampakkan datang kontrak yang ke-1, datang kontrak yang kedua, datang kontrak yang ketiga. Setelah 3 kali kontrak, lama-lama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, makin populer, makin terkenal, makin hebat, makin jauh dari usaha menutup aurat. Jadi setan membuat manusia terus menunda untuk bertobat dengan mengatakan masa muda merupakan tahap yang terindah dan tobat bisa dilakukan lain waktu. Ternyata belum dia menutup auratnya sudah mati. Bapak Ibu yang saya hormati, begitulah kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang menontonkan seperti ini kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam ini semuanya. Yang berikutnya ada, kita ulangi sekali lagi Bu. Kalau taswif itu apa Bu? Berupaya mengasuh orang lain ya. Jadi sebenarnya ini membawa kepada kesesatan. Ya, mengasuh orang lain menunda untuk bertobat ya. Sedangkan tahwid meremehkan. Kalau tahwid itu meremehkan, setan juga mengajak manusia untuk meremehkan dosa-dosa kecil. Setan menyatakan bahwa orang lain jauh lebih banyak melakukan dosa besar. Kau kan ngambil cuma 300 juta, sedangkan bos kita itu ember-ember. Iya, rumahnya aja harganya ember. Saya menyimak sedikit keluar sedikit. Kemarin itu saya menerima video 2 kali. Rupanya orang-orang netizen ini pintar-pintar. Pada waktu seseorang itu tampil menjelaskan di situ, dia bilang, "Lu lihat aja tuh baju yang dipakai itu 3 juta tuh," katanya. "Lu tahu nggak itu jam tangannya apa? Jam tangan segini." Jadi orang-orang bisa menghitung berapa yang menempel di tubuh kita ini.
sepatunya dihitung dia berapa, jam tangan dia berapa. Terus ditanya saya, Ustaz, tahu nggak kira-kira merek itu apa? Saya coba kajian, itu merek Camel kali. Berapa tuh Ustaz? Ya 3 juta aja bilang kira-kira begitu ya. Nah, terus saya tanya dia, dari mana kamu tahu bahwa itu KW1, KW2, KW3, 4 gitu ya? Tak katanya, mana mungkin dia sekali dapat tuh ember, masa mungkin dia KW, katanya nggak mungkin lah katanya. Oh ya, begitulah. Jadi orang memperhatikan sampai bajunya dihitung, sepatunya dihitung, semua jadi dihitung para netizen. Ada bukunya yang menarik sekali. Jadi setan menyatakan bahwa orang lain jauh lebih banyak melakukan dosa besar. Waktu peristiwa itu kau tangkap kan dia begini-begini, kau setak begini-begini, dia dapat begini. Ini kan kamu kan cuma sedikit ya. Nah begitulah. Jadi tahlil itu meremehkan ya. Nah setan berupaya membuat manusia tidak berada dalam jalan yang lurus tadi. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan menghalangi mereka menuju jalan yang benar. Siratal mustaqim. La aqudanna lahum. Aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Hal ini karena mereka harus lebih taat, sedangkan orang yang lain akan memusuhi dan mengejeknya. Begitulah peristiwa-peristiwa di kantor. Kalau engkau tidak ikut dalam bagian ini, maka engkau akan disingkirkan, engkau akan dikeluarkan. Jadi kau harus ikut dalam bagian ini, sedangkan orang lain akan memusuhi dan mengejeknya. Begitulah yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari ini, hampir di dalam berbagai macam sektor kehidupan. Yang keenam, At-tais, upaya lainnya yakni membuat manusia putus asa dalam bertobat. Membuat manusia putus asa dalam bertobat. Dia menyatakan bahwa dosa yang dimiliki seseorang hamba besar sehingga sulit untuk diampuni. Dosamu sangat besar, maka engkau akan tidak diampuni. Teruskan saja, sudah terlanjur basah, diteruskan saja. Dan dalam putus asa dalam bertobat, sebenarnya bukan hanya dalam bertobat, dalam bidang-bidang yang lain juga. Oleh karena itu saya menghimbau kepada kita semuanya, hati-hati di antara kita semuanya yang punya anak, punya ibu, punya istri, punya suami, yang sudah lama berobat tidak sembuh-sembuh, lalu pergi ke tempat mereka. Waktu di tempat mereka datang seseorang tiap pagi, minta izin, boleh nggak kami doakan? Kemudian baru 1 kali berdoa, ternyata bapak ibu sembuh. Semua yang Islam segala macam yang kita lakukan itu, akhirnya ibu mengatakan, bapak mengatakan, ternyata mereka dari agama lain baru 1 kali doa saja sudah langsung sembuh. Aku ikut agama mereka, maka murtadlah orang tua kita, murtad suami kita, murtad istri kita, dan juga bisa anak kita. Jadi kawal baik-baik, jaga baik-baik. Kalau ada yang sakit menimpa anggota keluarga kita, Allah menguji kita 1 hari, 2 hari, 3 hari, sudah berbulan-bulan kita berdoa kepada Allah, belum diterimanya. Dia lupa 99 hari dia berdoa, kemudian hari ke-100 dia tidak sabar. Dia gak tahu bahwa hari ke-100 Allah akan menyembuhkan yang sakit tersebut. Tapi pada hari yang ke-100 pindah ke rumah sakit orang lain. Pas di tempat rumah sakit itu dia didoakan oleh kelompok yang lain sembuh. Sebenarnya yang menyembuhkan itu adalah Allah, bukan dari orang yang lain tersebut. Maka itulah yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita berputus asa dalam bertobat, dalam berusaha menuju kebaikan. 7. Setan datang melawan pikiran orang yang waras. Setan datang melawan pikiran orang yang waras. Setan turut dapat hadir pada manusia yang dalam keadaan marah. Dia datang melawan pikiran orang yang waras. Maka apabila orang telah marah, itu bawaan temperamen, susah mengontrol lisannya, apa yang diucapkan lisannya. Kalau orang sudah marah, dia tidak bisa mengendalikan dirinya, maka yang keluar dari lisannya ini adalah isi WC dan isi kebun binatang. Itu yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini. Jadi setan datang
melawan pikiran orang yang waras. Yang berikutnya, yang kedelapan, menghasut manusia untuk kaya dengan jalan yang haram. Dia menjadikan manusia tinggi angan-angan. Kalau engkau nanti sudah kepala dinas, maka begini. Setelah kepala dinas kau nanti menjadi wakil bupati atau wali kota. Setelah itu kau nanti jadi wali kota. Setelah periodemu selesai 5 tahun atau 2 periode, engkau mencalonkan menjadi gubernur. Setelah itu engkau mencalonkan lagi menjadi menteri. Begitulah seterusnya. Diangan-angankan terus, mengangan-angan tinggi. Kalau kau nanti menjadi ini begini, kalau kau menjadi rektor begini, kalau engkau menjadi ini akan begini. Terus manusia ini dibuat hidup dalam angan-angan, sehingga orang yang namanya angan-angan itu apa? Kita lihat, mendorong manusia takut akan kemiskinan. Takut akan kemiskinan itu ada kaitannya dengan kebiasaan. Bapak Ibu tahun 70-an ke bawah, kalau orang Indonesia bertemu dengan satu orang Indonesia yang lainnya, apapun agamanya, biasanya ditanya, ada salah satu yang ditanya itu adalah, anakmu sekarang sudah berapa? Kira-kira jawabannya kalau tahun 70 apa Bapak Ibu? Dengan semangat dia, termasuk bapak saya, sudah berapa anak kamu sekarang? 9. Dengan bangganya. Sekarang Bapak Ibu lihat ya. Sekarang ada berapa? 2. Begitu anaknya 3, mengatakan 3. Sekarang berapa anaknya? 3. Kalau 4 anaknya sekarang berapa? Tidak berapa anaknya. Jadi 2. Anaknya sekarang berapa? 3. Begitu 4 atau 5 terus anaknya. Anakmu berapa? Takut dia kedengaran jumlah anaknya. Itulah bisa dirubah mindsetnya. Siapa yang merubah itu Bapak? Siapa? Orde Baru yang membuat dia baru. Bapak sekarang kalau adanya 7 gak berani Bapak, gak confident Bapak saudara. Kalau dulu 8, 9 itu kata temannya, kaya kali kau ya katanya, kaya kali kau ya. Kalau sekarang 4 aja sudah enggak. Kira-kira begitulah. Jadi inilah yang kita lihat. Jadi dia menjadikan manusia tinggi angan-angan, mendorong manusia takut akan kemiskinan. Kemudian dia menghasut manusia untuk dapat kaya dengan jalan yang haram. Begitulah yang kita lihat tadi. 9. Setan juga membuat indah keburukan manusia dan tidak terlihat terhadap yang lain. Dia terus membuat orang lebih fanatik dan memotivasi manusia agar merendahkan orang yang lain. Saya masih terima itu videonya. Hanya kami yang ahli sunnah wal jamaah. Kalian semua itu tidak ahli sunnah wal jamaah. Termasuk Pak. Merendahkan orang lain. Ada videonya di YouTube. Bapak bukan ahli sunnah, bukan. Hanya kami yang ahli sunnah wal jamaah, yang lainnya enggak. Jadi orang lain itu salah semuanya. Kalau orang yang lain yang imam itu salah. Kalau orang yang lain macam-macam lah begitulah. Jadi begitulah dibuatnya. Oleh karena itu kita lihatlah betapa hebatnya. Itulah sebabnya pada malam hari sebelum kita tidur istirahat, kita sebaiknya membaca Al-Fatihah, surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Ikhlas. Kemudian pada membacanya kita tiupkan ya. Kita tiup baru kita 3 kali. Begitu disunahkan kita ke kepala kita 1 kali, 2 kali dan 3 kali. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi kita energinya itu kita lewatkan kepada seluruh tubuh kita. Jadi janganlah kita termasuk dalam kategori orang yang sombong. Mengapa? Lihat hadis Nabi ini, inna syaitana yajri bidal insan majrad dam wa inni khasitu an yawdifa fi qulubikum su'an. Kita
lihat artinya? Sesungguhnya setan itu menusuk dalam diri manusia melalui aliran darah. Aku khawatir sekiranya setan itu menyusupkan kejelekan dalam hati kalian berdua. Jadi yang paling kita jaga supaya kita bisa mengendalikan diri kita. Sesungguhnya setan itu menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah, dan pusatnya tentu ada di jantung kita yang memompa darah kita dialirkan ke semuanya. Bapak Ibu sekalian, ini kajian kita pada pagi hari ini. Mungkin kalau ada pertanyaan kita pertanyaan, kalau tidak nanti kalau bulan depan kita ada ketemu, nanti kita lihat judulnya masih lanjutan ini. Ini kan kesombongan iblis. Nanti iblis salah satu yang itu dia kan Adam dan Hawa. Jadi nanti kita lihat. Tapi sebelum itu nanti Bapak dan Ibu bisa baca ini di rumah. Pertanyaannya sebelum kita tutup, di atas itu saya bagikan kepada Bapak dan Ibu ada pertanyaannya. Maksudnya jangan Bapak dan Ibu baca dulu ini, sekedar pertanyaan saja. Menurut Ibu, siapa yang mula-mula bersalah? Laki-laki, Nabi Adam atau perempuan? Sebelum kita baca ini, menurut Bapak dan Ibu yang mula-mula bersalah itu siapa? Setan. Yang menggunakannya. Maksudnya kan tadi kan sudah ada pertanyaannya, laki-laki maksud Nabi Adam atau Ibu Siti Hawa perempuan? Hawa kata Bapak betul? Bapak Ibu lihat juga. Hawa kata betul? Hawa ya? Hawa kata Bapak Hawa. Begitulah selama ini yang disampaikan kepada kita atau yang kita pahami. Nanti setelah Bapak dan Ibu baca ini, di bawah ini kita buat siapa yang kira-kira itu saat ini. Lalu di bawah, di bagian paling bawah, Bapak dan Ibu bisa lihat nanti. Nah, oke, ya ini di paling bawah ini. Nah, maka di ujung jelas menurut Allah, dan yang tersesat langkahnya adalah Adam ini ada. Jadi Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran, dan ada ayat-ayatnya dulu. Setelah kita jelas ayatnya, baru jelas penekanannya. Saya ambilkan dari tafsir Al-Azhar, bukan saya karang-karang sendiri. Ya. Jadi juga selama ini kita yang kita pahami atau yang pernah kita dengar bahwa Nabi Adam diusir dari surga karena kesalahannya. Tapi kalau dilihat bacaan tafsir Al-Quran ini, dia mengatakan tidak pantas, tidak seyogianya kita mengatakan Nabi Adam terusir dari surga karena kesalahannya. Karena dia sudah dimaafkan Allah semasa dia masih di surga. Kalau iblis tidak, sampai sekarang dia tidak memohon ampun kepada Allah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam tidak tahu bagaimana cara meminta maaf kepada Allah, bagaimana susunan katanya, bagaimana susunan kalimat-kalimatnya. Datanglah ayatnya, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Datanglah ayat doanya itu. Allah memberikan contohnya bagaimana cara menyusun kata-katanya dan kalimatnya untuk bertobat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu datang dari Allah untuk Nabi Adam. Jadi itu di surga. Jadi dia sudah dimaafkan di surga. Bukan saya yang mengatakan, tapi begitulah yang saya baca dari tafsir Al-Azhar ini. Bisa lihat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum